Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang pemilihan media dan sumber belajar bagi anak usia dini. Peran media dan sumber belajar dalam suatu proses pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting. Mengingat perkembangan pada anak usia dini masih berpikir secara konkret. Berikut adalah beberapa cara dalam pemilihan media pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama, media yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan pengguna. Pengguna di sini adalah anak usia dini, sehingga dapat memperlancar proses pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran yang dipilih perlu didasarkan atas asas manfaat, untuk apa dan mengapa media pembelajaran tersebut dipilih. 3. Pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada kajian pendidikan dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku. Yang terakhir, dalam memudahkan pemilihan media pembelajaran yang baik, perlu adanya alat bantu, misalnya kajian buku-buku ataupun komponen fungsional seperti guru-guru ataupun pimpinan lembaga PAUD dalam forum KKG. Misalnya, para guru dari berbagai lembaga PAUD berkemungkinan untuk saling bertukar informasi dalam peningkatan proses pembelajaran di suatu lembaga PAUD, serta dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat pada pembelajaran anak usia dini. Dalam memilih media, Anderson membagi tahapan-tahapan menjadi 6 tahapan, di mana pada tahapan tersebut mencakup perencanaan media hingga produksi media. Berikut adalah tahapan-tahapannya. 1. Menentukan karakteristik pesan yang akan disampaikan. 2. Mengkaji metode yang sesuai dengan karakteristik pesan pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis pesan pembelajaran. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa, kemampuan produksi, fasilitas, dan biaya. Yang kelima, mengevaluasi media. Dan yang keenam, merencanakan dan memproduksi media. Saya akan memberikan materi tentang memilih media menurut ahli Sudono pada tahun 2000. Memilih pemanfaatan sumber belajar berpatok pada suatu lingkungan di mana tempat anak bermain. Di situ kita harus menyediakan ruang sumber belajar seperti media cetak maupun suatu gedung atau sebuah perpustakaan. Yang kedua, menurut Bandru Zaman pada tahun 2014, di mana kita memilih media dan manfaat sumber belajar harus didasari oleh beberapa hal, di mana pada hal yang pertama kita harus menguraikan karakteristik siswa, di mana seluruh pola atau kelakuan dan kemampuan siswa sebagai hasil dari pembawaan diri dari lingkungan. Yang kedua, harus ada tujuan dan isi. Yang ketiga, adanya cara pengorganisasian. Yang keempat, kita harus menyediakan ada cara penyampaian materi dari seorang guru kepada siswa. Yang kelima, adanya cara pengelolaan pembelajaran, di mana kita harus menata ruang kelas dengan baik. Kita harus memastikan siswa tetap fokus pada pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Materi yang akan saya bahas tentang prosedur pemilihan sumber belajar. Ada beberapa pertimbangan tentang pentingnya sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Antara lain, 1. Sumber belajar memberi kesempatan berproses kepada anak untuk mendapat dan memperluas pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, dan tempat, dan segala sesuatu yang bisa meningkatkan pengetahuan anak. Yang kedua, sumber belajar bisa menambah kemampuan anak dalam berbahasa. Misalnya, kita menyebutkan kata mama dengan secara perlahan-lahan, maka anak dapat menangkapnya dan bisa mengikuti kata mama tersebut. Yang ketiga, sumber belajar mampu membantu mengenalkan anak pada lingkungan dan mengajar anak untuk bisa mengenal kelebihan dan kelemahan dirinya sendiri. Maksudnya adalah, di lingkungan secara alami akan mendorong anak untuk berinteraksi dengan anak-anak lain, bahkan dengan orang-orang dewasa. Di situ anak akan mengenal diri mereka bahwa mereka sudah bisa atau berani bermain atau berbicara dengan orang-orang di sekitar mereka.
Yang keempat, sumber belajar bisa meningkatkan motivasi belajar anak sehingga kegemaran anak jadi meningkat. Yang kelima, sumber belajar menguatkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang keenam, sumber belajar membantu anak untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan belajar, mendengarkan keterangan dari guru, tapi juga mengamati, melakukan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Baik, saya akan membawakan materi dengan topik faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media dan sumber belajar. Yang pertama, memilih media harus berdasarkan dengan tujuan instruksional yang akan dicapai. Maksud dari tujuan instruksional yaitu suatu instruksi atau arahan yang akan dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh anak usia dini. Yang kedua, memilih media dan sumber belajar harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karena di dalam kelas tiap-tiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, memilih media dan sumber belajar harus berdasarkan dengan jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Misalnya itu media audiovisual, audio, ataupun guru bisa melakukan kegiatan bernyanyi sambil melakukan gerakan yang mudah dan bisa diikuti oleh anak. Yang keempat, memilih media dan sumber belajar harus berdasarkan dengan keadaan latar ataupun lingkungan. Misalnya itu guru membuat media dan sumber belajar itu dengan tema binatang. Jadi latarnya itu harus disesuaikan dengan tema tersebut. Sekian materi dari saya kembali.